jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Tadi terminologi yang Pak sebut tadi itu banyak yang tidak ada di Alkitab. Artinya Bapak membuat sendiri. Mohon maaf, bahasa saya itu ngarang sendiri terminologinya. Dan itu akan menjauhkan Bapak dari kebenaran. Terminologi tadi. Misalnya, siapa bilang Yesus itu yang ngasih nama kita? Bukan loh. Malaikat datang kepada Maria, lalu malaikat bilang sama Maria, kasih nama dia Yesus. Malaikat datang kepada Yusuf, lalu malaikat bilang sama Yusuf, kasih nama dia Yesus. Jadi yang nyuruh siapa? Yang nyuruh malaikat. Oh, iya. Sebentar. Apakah di luar sebentar Pak, jangan dipotong Pak. Jadi harus satu-satu diberesin dulu nih. Jangan nanti satu belum ini nanti lompat-lompat lagi, nanti kita nggak kelar, saya beresin satu-satu nanti. Nah, karena pertama saran saya, jangan menggunakan istilah yang tidak ada di dalam Alkitab. Karena akan membuat Anda nanti bingung. Anda semua tadi ya. Banyaknya dogma yang aneh-aneh karena pada bikin istilah sendiri-sendiri, yaitu konflik terminologi itu tadi. Makanya dari awal saya selalu mengajarkan terminologi tadi, dipanggil, dipilih. Orang pada keder semua. Karena masing-masing orang punya gaya sendiri-sendiri, punya definisi sendiri-sendiri. Tapi kita balikin ke Alkitab tadi yang dipanggil dengan dipilih tadi. Nah, termasuk Bapak tadi. Oh, kan ajarannya yang penting kasih. Oh iya, kalau untuk di muka bumi ini, ya itu ceritanya kasih. Kasihlah Tuhan, kasihlah sesama. Ya kan? Nah, saya mau beresin dulu nih dari konflik terminologi. Bapak tadi manggil Allah itu Bapak Tuhan Yesus. Nah, nggak ada Pak, terminologi Bapak Tuhan Yesus itu nggak ada. Nah, itu juga nanti akan bikin bingung. Karena Bapak nggak mungkin, saya itu manggil ayah saya itu nggak mungkin manggil Bapak terus tak kasih namanya ya kan. Misalnya ayah saya namanya ini Teguan, Bapak Teguan. Nggak mungkin Pak. Bapak Teguan. Bapak Teguan yang nggak ada. Nah, dia papa ya papa, nggak gitu kan. Kalau ada satu orang manggil ya Papa Teguan, berarti Teguan itu bukan papanya. Sebab kalau dia manggil Papa Teguan, ini yang dimaksud adalah papa yang itu. Kalau saya manggil ayah saya langsung ya cuma papa saja, nggak pakai nama. Tapi begitu saya ada namanya di belakangnya, berarti saya lagi manggil orang lain, tak anggap jadi Bapak. Kayak termasuk pengikutnya Pak Lukas Sutrisno, Bapak Yahweh. Kenapa manggilnya Bapak Yahweh? Karena Yahweh itu omnya sebenarnya yang dia nggak panggil Bapak. Tapi dia ngaku-ngaku manggil Bapak. Nah kan begitu kan. Kalau saya manggilnya ya Papa, Bapak. Begitu saya memanggil, ya misalnya saya punya tante, gitu kan, saya panggil. Saya punya satu tante namanya Yang. Ya. Dan, terus saya panggil Mama Yang. Artinya Mama Yang ini dia bukan mama saya langsung. Kalau saya nggak pernah manggil mama saya mama dengan namanya, papa saya Papa Teguan, nggak pernah. Saya manggilnya papa saja. Tetapi ada orang lain manggil ayah saya papa, dia panggilnya Papa Teguan. Karena dia punya papa sendiri yang asli. Ya, dan di dalam Alkitab tidak pernah ada kata frasa Bapak Yahweh atau Bapak Yesus. Tuhan Yesus mengajar Bapa yang di surga. Nah, itulah Bapa kita. Bapa kami yang di surga. Ya, itulah yang diajarkan oleh Yesus. Di dalam Mazmur, ya, diajarkan, ya, Abi, Atah, Eli, Bapakku, Allahku. Diajarnya begitu. Tidak ada frase Bapak Yahweh di dalam Alkitab atau Bapak Yesus. Nanti itu kan menjadi kesalahan lagi buat Bapak. Kenapa Bapak? Apalagi Bapak Tuhan Yesus. Seperti saya manggil ke ayah saya, Papa Majikan Teguan. Sama kan? Majikanku Teguan, Bapakku juga, atau Papa Tuhan Teguan. Kan Tuan kan? Tuan Teguan, Tuan siapa lagi? Nah, saya kan nggak mungkin memanggil Papa Tuan Teguan. Kan begitu kan? Papa saja. Tuan Teguan juga nggak pernah juga begitu. Nah, tetapi di dalam kerajaannya, ia adalah Tuan. Makanya kita memanggil Tuhan Yesus. Ada nggak Allah Yesus? Nggak ada. Pernah nggak di gereja disebut Allah Yesus? Ada nggak di gereja Anda bilang Allah Yesus? Nggak ada juga. Allah Bapa. Allah ketika kita bilang Bapa, ialah Bapa segala El. Bapa segala
Elohim, segala dewa-dewa, ya kan? Dia adalah Bapa segala roh, dia adalah Bapa segala yang hidup di muka bumi ini. Nah, makanya disebut Bapa. Ya, di dalam Mazmur disebut Bapa, ya. Nah, kalau bilang Tuhan Yesus, karena di dalam kerajaannya ia adalah raja dan kita memanggilnya Tuhan. Tapi boleh nggak kita memanggil Bapak Yesus? Ya boleh-boleh saja, bukan nggak boleh. Cuma nanti akan ada bingung nanti. Begitu orang nanya, nanti orang jadi bingung. Nah, kita harus tahu. Yang penting tahu asal-usulnya. Tapi boleh nggak manggil Bapak Yahweh? Boleh saja. Cuman saya kasih tahu, nggak ada di Alkitab begitu. Cuman kalau manggil boleh-boleh nggak boleh. Misalnya anak saya nih, manggil saya kan papa. Tapi waktu kecil, gara-gara seluruh orang kantor manggil saya babe, maka anak saya manggilnya babe. Be, udah makan belum, Be? Manggil, Be, kita ini mau layang-layangan. Setahun ya anak saya manggil babe itu. Maksudnya bercanda, ya, manggilnya babe setahun itu waktu kami di Bali itu. Anak saya manggil saya babe. Nah, kalau WhatsApp saya, kalau dulu kan BBM pakai BlackBerry itu kan, Be, dipanggil mama. Terus saya protes, kenapa kamu manggilnya babe, manggilnya nggak nyak? Itu kan manggilnya nyak, nggak ada yang manggil nyak soalnya, dia bilang manggilnya babe sama mama. Nah, misalnya begitu kan, artinya ada kedekatan. Anak saya makanya berani ngomong, bukan kurang ajar, saya tahu anak ini nggak kurang ajar, tapi ada kedekatan. Dan saya boleh panggil dia babe. Jadi kalau tiba-tiba dia panggil be, panggil sama mama, wah anak buah saya ketawa semua tuh. Nah, misalnya begitu kan. Nah, itu contoh. Jadi itu bagaimana kedekatan Bapak. Jadi boleh nggak manggil Bapak Tuhan Yesus? Ya boleh saja, cuma nanti bingung. Ada Bapak, majikan Yesus kan bingung.